Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga hidayah, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa tanpa suatu halangan apapun itu. Tak lupa junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan kita syafaat pada yaumul akhir. Kali ini saya Miftah dari Saat akan membacakan sedikit kultum tentang mengapa Ramadan disebut bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang mulia. Sebagaimana firman-Nya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Di ayat yang lain, Allah juga berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Pada bulan Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk meningkatkan ibadah mereka dengan membaca Al-Quran. Banyak sekali keutamaannya yang Allah janjikan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, berikut ini adalah beberapa keistimewaan. Di antaranya yang pertama, dengan membaca Al-Quran, kita dapat meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah berfirman, orang yang membaca kitab Al-Quran, kitab Allah, dan sendirinya sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya, kami berikan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Mereka itu untuk mendapatkan pahala yang sempurna dan pahala mendapat tambahan karunia dari sisi kami. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Al-Fatir ayat 29-30. Keutamaan yang kedua yaitu Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah telah datang kepadamu petunjuk yang cukup melalui Al-Quran? Quran Surat An-Nahl ayat 89. Keutamaan yang ketiga yaitu dengan membaca Al-Quran kita dapat mendapatkan pahala yang besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di kitabullah, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Seperti aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim dibaca satu huruf, tetapi alif dibaca satu huruf, lam dibaca satu huruf, dan mim dibaca satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang keempat yaitu dengan membaca Al-Quran kita dapat mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Namun, pada kenyataannya, terkadang sebagian dari kita terburu-buru ketika membaca Al-Quran. Orang hanya cenderung fokus pada menyelesaikan surat, juz, dan juga menghatamkannya. Seperti mendapatkan kekayaan atau rezeki yang berlimpah, yang terkadang semua itu tidak dilandasi dengan dalil dan juga ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya, fokus pada hal-hal tersebut menjadikan kita terluput dari merenungi makna kandungan ayat-ayatnya yang terkandung dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, memahami isi kandungan Al-Quran akan membantu kita untuk lebih khusyuk di dalam salat kita, karena kita dapat mengerti makna yang sedang dibaca. Ditambah lagi, kita dapat mengerti tafsirannya dan bukan hanya sekedar terjemahannya. Ini akan memberikan kita kesan yang berbeda di dalam diri kita, terutama ketika kita sedang melaksanakan sholat. Andirja 2018. Oleh karenanya, hendaknya kita bersemangat untuk mengkaji Al-Quran agar kita dapat mengerti maksud dan isi kandungannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah ia mengkaji Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu orang terdahulu dan orang setelahnya. Bari 2020.
Sejatinya dari keutamaan-keutamaan tersebut dijadikan momentum membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini dengan ikhlas dan penuh keikhlasan, sehingga kita dapat meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat dimudahkan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sedikit kultum yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat dan dapat dilakukan dalam bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.